Selamat datang kembali di Conversera, podcastnya mahasiswa muda berkarya. Kembali lagi bersama saya Uzana Laula yang akan membawakan podcast pada episode kali ini. Oke, pada episode podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, untuk narasumber kita kali ini adalah Menteri dari Audit Internal dan Advokasi BEM Stikes Nasional tahun 2020-2021 dengan Kak Arneta Putri Maharani. Halo Kak Arneta, gimana kabarnya nih? Halo Mbak Uzana, alhamdulillah baik. Belakangan ini sibuk ngapain ya Kak? Belakangan ini mungkin sekarang itu kesibukan aku kayak udah gak sibuk kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi mungkin sedang fokus kuliah aja gitu sama nyusun skripsi yang belum mulai sih, sebenarnya belum mulai. Cuman ini baru nyusun aja gitu. Oh, berarti lagi nyusun skripsi ya Kak. Baik, untuk podcast episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bincang mahasiswa terkait kuliah dan organisasi. Nah, sebelum kita membahas terlalu dalam terkait kuliah dan organisasi, boleh dong Kak disampaikan apa sih yang menjadi alasan Kak Arneta memilih mengikuti organisasi di masa perkuliahan? Oke, cukup menarik ya kali ini ya pembahasannya. Sebelumnya aku tuh seneng banget tahu di sini udah bareng teman-teman lagi karena kan udah hampir 1 tahun kemarin udah nggak bersama lagi sampai akhirnya kita dipertemukan dalam suatu acara kayak gini. Aku tuh senang. Nah di sini aku mau sharing aja ya. Kita santai aja nggak apa-apa kali ya Mbak? Santai aja Mbak. Iya. Jadi cerita aja ya ini. Kalau jujur dulu itu aku itu ikut organisasi dari semenjak aku tuh SMP. Nah ya dulu itu hanya pengen ikut aja, kemudian aku jadi suka berorganisasi, kemudian aku jadi suka berkegiatan, aku suka berinteraksi. Nah, aku yang seperti itu nggak serta-merta langsung aku yang seperti itu gitu loh. Jadi ada banyak proses yang udah aku lalui gitu. Aku pernah ada di fase dimana aku tuh orangnya minder, aku tuh nggak bisa ngomong, aku tuh ya sebatas cuman anak pendiam yang nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu dunia luar seperti apa kayak gitu. Kemudian aku mencoba buat memberanikan diri buat ikut organisasi. Nah, ketika aku berorganisasi itu ternyata aku dapat banyak banget pelajaran gitu loh. Caranya ngomong itu kayak gimana, caranya buat berinteraksi kayak gimana, berpendapat kayak gimana. Nah, itu semua aku dapetin di organisasi. Nah, kalau dibilang kenapa sih organisasi gitu kan ya? Karena menurut aku itu spesifiknya seperti itu, mengasah soft skill yang seperti itu tuh cuman bisa aku temuin di organisasi. Memangnya di kuliah nggak ada, memangnya di sekolah nggak ada. Kebanyakan itu pertanyaannya seperti itu, Mbak. Nah, sebenarnya gini, di sekolah mungkin ada, di perkuliahan juga mungkin ada. Aku tuh ada mata kuliah, mungkin di semester depan kali ya. Itu ada mata kuliah yang namanya mata kuliah manajemen kepemimpinan. Itu adalah mata kuliah pilihan. Nah, di situ juga ada gimana leadership, gimana organisasi. Itu tuh dijelasin di situ. Tapi yang menjadi masalah adalah di situ hanya dijelaskan terkait dengan teori aja, materi aja. Lah, kita kan juga butuh penerapan ya kan? Kita butuh terjun langsung untuk mengerti gimana sih rasanya mengelola sebuah kegiatan. Gimana sih rasanya menjadi pemimpin, kayak gitu perlu ilmu-ilmu yang harus kita pelajari gitu. Nah, menurut aku ya Mbak ya, dalam diri seorang individu itu memerlukan 2 skill utama. Yang pertama itu hard skill, yang kedua itu ada soft skill. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar kan ya. Nah, hard skill itu apa? Hard skill adalah kemampuan kita yang kita miliki sesuai dengan bidang kita. Misalkan nih, aku kan kuliahnya di analis. Artinya aku harus menguasai pemeriksaan laboratorium gitu dah. Itu adalah kemampuan sesuai bidang kita yang
kita gunakan untuk bekerja, itu adalah hard skill. Nah, kalau soft skill itu apa? Soft skill itu adalah kemampuan kita juga, tapi lebih ke mungkin kecenderungannya di keterampilan sosial. Kayak misalkan cara berkomunikasi, cara menyampaikan pendapat. Nah, itu namanya adalah soft skill. Lalu, kenapa sih soft skill itu penting? Gitu kan. Pertanyaan ini kayak gitu kan. Soft skill itu menurut aku penting karena dia nggak hanya berguna di organisasi, nggak hanya berguna untuk kita bekerja, nggak hanya berguna untuk lingkungan kita, tapi nanti di setiap hari kita itu memerlukan soft skill tanpa kalian sadari kayak gitu. Gampangannya gini, kita ngomong aja itu soft skill loh. Soft skill kita di situ loh. Cara kita ngomong itu menunjukkan kepribadian kita seperti apa, kayak gitu kan. Orang itu melihat kita awalnya dari cara kita berbicara, ya nggak, Mbak? Iya, kayak gitu. Nah, aku tuh pernah baca ya teman-teman. Aku pernah baca sebuah penelitian yang menyatakan kalau kesuksesan itu tergantung dari 20% hard skill dan 80% soft skill. Itu sangat perbandingannya ya Mbak ya, itu sangat benar-benar berbanding terbalik gitu loh, sangat jauh sekali gitu. Karena memang menurut aku memang hard skill ini penting karena kalian kerja tanpa hard skill buat apa, nggak bisa kan. Tapi permasalahannya adalah kalian tanpa soft skill bisa apa gitu loh. Misalkan kalian bekerja ternyata ada masalah dengan pekerjaan kalian, itu memerlukan soft skill kan, memerlukan soft skill untuk berani ngomong ini ada yang salah dengan pekerjaan aku. Nah, itu memerlukan soft skill. Jadi menurut aku antara soft skill dengan hard skill itu harus balance gitu loh. Harus ada, kamu punya hard skill, kamu juga harus punya soft skill kayak gitu. Dulu ya, aku pernah baca dulu berita dari Dikti, kurang lebih 2010-2010-an kayak gitu. Itu Dikti itu bilang, jadi lulusan sarjana di perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata kalah dengan lulusan sarjana di perguruan tinggi di luar negeri. Itu memang rahasia umum ya kan. Tapi permasalahannya adalah ternyata lulusan di Indonesia itu bukan masalah di bagian akademis, bukan pengetahuan umum yang dipermasalahkan. Anak Indonesia tentu pinter-pinter, ya enggak? Anak Indonesia pinter-pinter kan? Pinter-pinter kan. Nah, tapi permasalahannya adalah soft skill dari anak-anak Indonesia itu kurang. Jadi lebih tinggi kecenderungannya di anak-anak luar negeri gitu. Makanya kenapa kok dibilang anak luar negeri itu memang lebih pandai gitu loh. Seperti itu. Maka mari kita berbondong-bondong bersama-sama. Kita meningkatkan soft skill kita gitu. Biar nanti ke depannya kita itu enak gitu. Kita jadi orang yang mungkin lebih dihargai kayak gitu, Mbak. Oke, jadi lebih ke soft skill-nya ya, Kak. Nah, kita kan tahu ya Kak Arneta ini selama 2 periode di BEM itu kan di audit ya Kak. Itu kan revisian proposalnya itu banyak banget, terus ada tugas kuliah itu juga banyak banget ya Kak. Terus itu cara Kakak ngebagi waktunya itu gimana ya Kak? Biar nggak keteteran gitu, gimana? Boleh dibagikan tipsnya? Oke, menarik nih teman-teman. Kalau bicara soal tips ya, tips buat membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Sebenarnya gini, kembali lagi sih ke diri kita masing-masing, gitu kan. Diri kita kemampuannya sampai mana, gitu. Jadi kalau aku dulu permasalahannya adalah aku masuk di salah satu kementerian yang memang pada dasarnya itu agak sibuk gitu loh Mbak. Jadi dulu itu memang setiap hari aku ngerevisi proposal dan LPJ dari teman-teman UKM HMP kayak gitu kan. Nah, tapi sayangnya ini dalam revisiku itu nggak ada tenggat waktu Mbak. Jadi misalkan kayak UKM HMP mau ngirim revisian malam ya oke, aku terima kayak gini karena kita itu sama-sama ngertiin aja gitu loh. Memang pada dasarnya mereka juga ada kesibukan kuliah, aku juga ada kesibukan kuliah, tentunya mereka mengerjakan proposal itu tentunya di waktu senggang. Aku juga seperti itu. Jadi kita sama-sama ngertiin. Nah, pada saat itu ya aku cuman membagi waktuku itu dengan misalkan waktu ada tugas kuliah. Selesai kuliah kan. Kuliah itu gini. Jadi kita itu
harus memprioritaskan yang pertama adalah kuliah gitu, karena kita itu lebih dulu masuk ke universitas itu lebih dulu daftar kan daripada daftar organisasi, ya kan? Jadi memang kita harus lebih mendahulukan kuliah. Awalnya kita niat kuliah buat kita dapat nilai bagus, biar kita jadi sarjana atau diploma, biar dapat kerja yang baik kayak gitu. Jadi jangan lupakan tujuan awal, karena di situ tuh ada harapan-harapan orang tua juga kan, Mbak, gitu. Kemudian gimana nih dengan si organisasi ini gitu kan? Karena menurut aku kuliah ini tanggung jawab kita kepada orang tua, ya kan? Sedangkan organisasi tanggung jawab kita kepada organisasi gitu. Nah, gimana sih organisasi ini harus digimanain gitu. Organisasi ini harus mengikuti kuliah. Jangan dibalik, karena kuliah harus jadi prioritas utama. Nah, itu tadi. Jadi misalkan ada tugas kuliah, itu kalau udah selesai kuliah ya dikerjakan. Tapi harus dikerjakan dengan maksimal gitu. Jadi misalkan dicicil gitu loh, Mbak. Dicicil dulu, misalkan itu kayak makalah, dicarikan dulu materinya kayak gitu. Itu kemudian kalau misalkan ya kan aku kan jujur aku tuh orangnya pelupa, Mbak. Nah, di samping aku tuh pelupa, karena aku tuh menyadari aku tuh pelupa, aku tuh sering banget ya ngisi checklist di note. Jadi di handphone aku itu ada note kan. Kemudian ada kotak yang bentuknya itu kayak checklist. Nah, itu kan aku list itu, misalkan daftar tugas aku tuh apa aja. Misalkan daftar tugas kuliah apa aja aku list gitu kan. Kemudian daftar job desk di organisasi juga aku list, mungkin di note setelahnya kayak gitu. Nah, itu sekalian aku kasih deadline. Kenapa? Karena kalau nggak ada deadline, kita itu kayak sak penake dhewe, ya nggak, Mbak? Santai-santai ya, Iya, Mbak. bener. Jadi memang manusia itu terpacu dengan deadline, ya nggak, Mbak? Iya kan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya itu aku list, kemudian kalau misalkan udah selesai itu aku checklist. Misalkan udah selesai aku checklist gitu. Jadi memang kalau kuliah udah selesai, aku pikirin organisasi, job desk aku di organisasi itu kayak gimana, diselesaikan organisasinya kayak gitu. Lalu gimana kalau misalkan organisasi ini lebih urgent daripada kuliah? Kan kadang-kala kan ada masalah, kita nggak tahu masalah datang mau kapan, apakah bisa kita rencanakan, juga nggak bisa kan gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ada masalah di organisasi dan masalah itu urgent gitu loh, itu biasanya aku cek dulu memang jadwal kuliah aku tuh, kalau kalau memang udah senggang aku kerjakan di organisasi dulu gitu loh. Jadi dilihat deadline-nya. Kalau misalkan deadline-nya itu memang masih minggu depan, oh kita kerjakan yang organisasi dulu gitu. Jadi memang harus balance gitu loh, nggak boleh berat sebelah kayak gitu. Kemudian aku tuh ya sering banget evaluasi ke diri aku sendiri. Karena kan kadangkala ya kalau misalkan kita itu ada proker, mungkin Mbak Uzana itu paham betul kan, kalau prokernya itu nggak mesti setiap bulan itu banyak, nggak mesti setiap bulan itu berat-berat. Mungkin ada kalanya bulan ini tuh berat, bulan ini oh mungkin ringan kayak gitu kan, ada kalanya, ada fase transisinya kayak gitu kan. Nah, itu biasanya kalau misalkan di bulan itu tuh memang berat banget, otomatis kuliah itu akan tetap tergeser, ya kan? Keteteran ya, Mbak. Bener, akan tetap tergeser. Nah, di situ makanya penting banget buat dievaluasi. Misalkan, oh ternyata kemarin aku ngerjain makalah, kok makalah aku nggak bagus kayak biasanya gara-gara organisasi ini. Berarti itu kamu harus manajemen diri kamu lebih ketat lagi, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Neta, penjelasannya sangat jelas-jelas banget ya teman-teman. Nah, kan selama 2 tahun ikut BEM itu banyak banget pengalaman, terus kan juga ada suka, ada duka, ada masalah dan kendala banyak ya Mbak. Nah, boleh nih disampaikan ke teman-teman suka dukanya apa sih yang pernah dialami selama ikut BEM 2 tahun itu? Gimana ya? Kalau misalkan bicara soal suka duka ini, menurut aku itu gini loh. Eh, jadi buat teman-teman itu kan mungkin orang lain di luar organisasi kita akan memandang
Nih anak ikut organisasi foto-foto terus gitu kan, Ya, betul kok Mbak. seneng terus, padahal itu ya enggak. Ya. Di dalam organisasi itu juga banyak banget dramanya, bukan drama yang dibuat-buat tuh enggak kan, tapi memang banyak banget problematika yang ada di dalam organisasi gitu. Jadi kalau misalkan bicara soal suka, aku tuh seneng banget di BEM itu, seneng banget sampai sekarang itu kangen. Makanya kalau misalkan aku diundang ke sini tuh aku seneng banget karena aku ketemu kalian gitu loh, aku ketemu kalian bisa bercanda, itu kangen banget aku. Nah, dulu waktu aku di BEM, ini kita bicara waktu di BEM ya, waktu aku di BEM itu aku dapat teman baru, teman dari 5 prodi yang berbeda, teman banyak gitu kan. Kemudian aku tuh ketemu orang dengan karakter yang berbeda-beda, karena menurut aku ketika aku ketemu dengan orang dengan karakter yang berbeda-beda, aku tuh lebih bisa menyesuaikan diri harus bersikap seperti apa, ya kan. Kita jadi bisa ngerti gitu loh, karakter orang itu ternyata ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu. Kemudian menurut aku soft skill aku dari SMP, SMA, kemudian di organisasi, di kuliah itu semakin terasa. Dulu itu kalau aku tuh kayak gini tuh belum berani. Jadi dulu di SMK itu yang ngatur ribet-ribet kayak gitu. Tapi untuk sampai di titik ini itu aku belum berani. Sampai di titik ini ya menurut aku ya berkat BEM gitu loh. Karena memang cangkupannya itu lebih luas gitu loh gitu. Nah, kalau misalkan bicara soal duka ya, aku nggak munafik kalau misalkan di BEM itu ada fase dimana aku tuh capek, aku tuh lelah, kadang aku juga marah sama keadaan. Itu memang fasenya itu memang seperti itu gitu loh. Tapi kemudian bagaimana kita yang udah disatukan untuk bisa saling melengkapi, untuk bisa saling menguatkan kayak gitu. Nah, aku pernah berada di fase waktu aku tingkat 1 itu, aku tuh ngerasa kalau aku tuh capek banget, aku capek. Soalnya waktu tingkat 1 dulu kan masa dimana kita itu transisi dari offline ke online ya gitu. Nah itu tuh masa pandemi, sedangkan waktu di Stikes itu ada pergantian kemahasiswaan yang menurut aku itu kayak kegiatannya itu jadi berubah gitu loh, gitu kita mengikuti prosedur yang ada. Nah di posisi itu aku bener-bener ngerasa kayak capek secapek-capeknya. Aku tuh sampai bilang sama presma aku, sama Mas Dimas, aku bilang, Mas aku tuh capek loh, aku tuh butuh nafas, aku tuh minta nafas, sampai aku tuh bilang kayak gitu kan, karena bener-bener aku tuh capek waktu itu. Nah tapi kemudian aku dikuatkan oleh beliau, diberi pengertian, oke lah. Kemudian di kementerian aku, waktu itu aku merasa di BEM itu atau di luar BEM pun aku ngerasa nggak ada yang ngertiin aku, ya kan namanya cewek ya, aku ngerasa nggak ada yang ngertiin aku waktu itu. Nah waktu di kementerian, karena aku tuh temennya itu kementerian kan deket ya, karena kan kementerian itu sering kumpul gitu. Nah itu banyak, aku punya relasi banyak, relasi yang semula hanya relasi sebatas kenal kemudian membangun sebuah support system yang kuat gitu, sehingga aku merasa di mana oh ternyata teman-temanku kementerian ini loh ngertiin aku semua gitu loh. Jadi enaknya itu di situ, happy-nya itu di situ gitu. Berarti banyak banget nih Kak suka dukanya selama 2 tahun itu ya Kak. Sama teman-teman itu kayak pengennya bercanda terus. Bener, jadi kayak misalkan ya, eh banyak banget memori gitu loh sama anak-anak BEM itu, banyak banget memori dari aku tingkat 1. Jadi kalau misalkan dikatakan memori kamu waktu kuliah sama organisasi banyak mana, banyak organisasi, bener itu. Oke. Nah, kita pengen tahu nih Kak, dari semua yang pernah Kak Arneta lewatin alamin selama 2 tahun itu, menurut Kak Arneta apa sih manfaat bergabung di organisasi sendiri? Aduh itu banyak banget ya, yang kayak tadi dari awal aku bilang ya, kalau misalkan di organisasi itu kita bisa melatih soft skill. Jadi kita bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan, terutama di bidang public speaking, leadership, kemudian cara berkomunikasi. Nah, itu benar-benar terasah di situ gitu loh. Nah, selain itu kita itu juga bisa
mempelajari hal-hal baru. Kayak misalkan dulu waktu SMA aku tuh memang membuat proposal waktu waktu ikut organisasi di SMA. Tapi ternyata kalau aku lihat proposalku SMA dengan sekarang yang aku lihat itu kayak ini jelek banget, ini Jauh banget ya, proposal, Mbak. iya ini proposal apaan, jelek banget gitu loh. Kalau dibandingkan itu beda banget. Sedangkan di BEM itu aku dapat pelajaran kalau oh proposal itu bisa secantik ini gitu. Aku bisa tahu caranya cari dana itu kayak gimana. Aku bisa ngerti caranya cari sponsor gimana, ya kan. Aku bisa dapat relasi yang banyak banget aku dapat relasi kayak misalkan dari teman-teman di BEM sendiri. Kemudian misalkan Oza nih. Oza punya temen, aku kenal temennya Oza, oh dapat relasi lagi gitu. Aku kenal sama dosen, aku kenal sama orang-orang yang memang dimintai sponsor kayak gitu. Menurut aku tuh bisa jadi benefit yang sangat-sangat luar biasa gitu loh. Nanti di kemudian hari kalau misalkan aku memang butuh informasi, aku bisa tanya-tanya kayak gitu, relasiku banyak gitu. Kemudian mungkin manfaat yang lain itu yang menurut aku kerasa sampai dengan sekarang itu aku jadi ngerasa kalau hidup aku tuh bisa terstruktur gitu loh Mbak, gitu. Jadi misalkan kayak jam sekian sampai jam sekian aku harus belajar, oke aku belajar. Karena kalau nanti nggak bisa jam sekian sampai jam sekian aku harus kuliah, oke kuliah. Jadi aku nggak ada menunda-nunda gitu, gitu. Kalau kalau itu kan memang udah dari organisasi gitu loh aku belajarnya. Jadi memang luar biasa banget nih teman-teman yang ikut berorganisasi. Jadi kalau misalkan ikut berorganisasi itu nanti benefitnya sangat banyak. Kalian itu nggak perlu minder. Memang organisasi itu dituntut buat ngomong di depan umum, buat ngerti caranya berkomunikasi kayak gimana, ngerti public speaking, bisa berpendapat. Memang dituntut seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah teman-teman itu terkadang itu bilang, "Lah kok dituntut?" gitu kan ya. Bahasanya, "Lah kok dituntut?" Sebenarnya tuh enggak dengan dalih kata dituntut terus teman-teman tuh jadi takut tuh jangan ya. Jadi karena berorganisasi itu tuh kita itu belajar bareng, istilahnya tuh kayak gitu. Kita belajar bareng, kita beriringan. Jadi nggak ada istilah di organisasi itu ada yang mendahului atau ada yang tertinggal, itu nggak ada karena kita berjalan beriringan, berjalan bersama-sama karena kita itu satu tubuh dan satu tujuan gitu. Oke, berarti banyak banget ya Mbak manfaatnya dari mulai menambah soft skill, menambah relasi, dan kita juga bisa melatih diri kita sendiri untuk bisa memanage waktu ya Mbak. Oke. Nah, buat teman-teman nih dari penjelasan Kak Arnita itu jadi membuat teman-teman jangan takut gitu loh kalau ikut organisasi sambil kuliah gitu loh. Jangan takut ya teman-teman. Nah, selain itu boleh nih Kak disampaikan motivasinya buat penonton yang mungkin sedang mengikuti organisasi dalam masa perkuliahan agar tetap semangat dalam menjalani keduanya. Oke. Terkait dengan motivasi ya, aku mungkin nggak akan bicara banyak karena gini. Aku tahu kalau misalkan teman-teman dalam berorganisasi itu nggak selalu teman-teman itu menggebu-gebu, nggak selalu teman-teman itu semangat terus enggak. Mungkin di awal teman-teman semangat, mungkin semua orang harapannya semangat terus dari awal sampai akhir itu semangat terus. Tapi memang hidup itu nggak mesti happy terus ya kan. Hidup itu ada up and down-nya gitu. Jadi misalkan teman-teman baru down, aku tuh cuman mau bilang kayak aku tahu gitu loh teman-teman kalau mungkin apa yang kalian rasakan ini berat, mungkin kalian ngerasa capek, mungkin kalian ngerasa hampir menyerah. Tapi kalian itu memang boleh ngerasa capek, kalian boleh ngerasa ini tuh kok berat banget, kalian boleh ngeluh, bahkan kalian boleh nangis. Tapi satu hal yang nggak boleh kalian lakukan adalah kalian tidak boleh menyerah gitu. Kalian harus yakin kalau amanah itu nggak pernah salah dalam memilih pundak. Orang-orang yang berorganisasi, aku yakin itu adalah orang-orang yang terpilih. Nggak sembarangan orang bisa berorganisasi ya kan. Orang-orang yang berorganisasi itu orang-orang yang terpilih yang bisa menikmati nikmatnya organisasi itu kayak gimana gitu. Kalian harus yakin kalau kalian tuh mampu gitu loh. Kalian memang mampu dan lakukan yang terbaik dalam diri kalian
gitu. Kalau misalkan kalian merasa ini tuh berat, kalian merasa ini tuh capek, dan kalian merasa mau menyerah aja, ingatlah kalau organisasimu itu butuh kamu untuk melanjutkan sebuah cerita yang nantinya akan diceritakan kembali kelak gitu. Oke, motivasi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Wah, nggak kerasa nih Kak, kita udah sampai di penghujung acara dengan pembahasan yang sangat menarik sekali. Ternyata berorganisasi di dalam masa perkuliahan itu asik ya Kak. Iya benar, itu asik banget sih menurut aku. Teman-teman itu kalau misalkan masih semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu menurut aku ya wajib banget berorganisasi gitu. Karena di organisasi itu dikulik-kulik semuanya. Teman-teman bisa dapetin banyak banget manfaat di organisasi. Terus banyak banget Mbak juga yang tanya, yang bilang kayak misalkan memang kalau misalkan nggak di organisasi nggak bisa gitu. Bisa, bisa kok. Teman-teman mungkin bisa ke event-event masyarakat ataupun magang. Magang itu mungkin bisa ngasah leadership juga, Mbak. Tapi permasalahannya adalah apa yang teman-teman dapatkan kayak misalkan di magang, mungkin kemasyarakatan itu nggak spesifik di organisasi, nggak spesifik kayak kita itu terjun langsung di organisasi karena memang problematikanya itu beda, Mbak. Problematikanya itu luar biasa banget di organisasi dan memang bisa benar-benar bisa ngasah soft skill kita kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Arneta untuk sharing pada episode kali ini. Semoga bisa menambah motivasi teman-teman dalam berorganisasi di masa perkuliahan. Oke, terima kasih Kak Arneta atas sharing pada episode kali ini. Semoga bisa menambah motivasi teman-teman dalam berorganisasi di masa perkuliahan ya. Baik. Sekian podcast Conversera episode 2 season 2 kali ini. Sampai jumpa di episode-episode yang menarik selanjutnya. Dadah.